semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom, apa kabar hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan yang sama. Hari ini kita boleh beribadah, walaupun ibadah kita di hari ini, di minggu ini kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan dan memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga kita masih boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun tidak lagi dilakukan di rumah Tuhan, dilakukan di gereja, tapi mari kita yakini dan percaya bahwa ibadah kita di hari ini tentunya diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, hari ini mari sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini saya ambil dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34 ini mengajarkan kita tentang hal kekhawatiran. Mari sama-sama kita simak. Di sini dikatakan bahwa jangan kita khawatir tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, dan jangan khawatir apa yang akan terjadi pada kehidupan kita di hari besok ataupun hari-hari selanjutnya. Tuhan mau mengajak kita bahwa, dan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu khawatir tentang semua itu. Kenapa? Karena tentunya ada Tuhan yang menjadi kekuatan dan yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, saat ini tentunya kita semua dalam kondisi yang boleh dikatakan kurang nyaman. Kita dalam kondisi yang sangat menegangkan. Kita dalam keadaan yang sangat menakutkan. Karena dengan keadaan yang terjadi bukan hanya di negara kita, bangsa Indonesia, tapi juga yang terjadi di seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Dengan peristiwa yang saat ini kita alami, tentu membuat kita dalam kondisi yang sangat ketakutan. Kondisi yang sangat membuat kita kehilangan banyak hal. Kita tidak boleh beraktivitas terlalu banyak di luar rumah. Bahkan kita tidak boleh ada di kerumunan banyak orang. Kita harus jaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga membuat kita dalam beraktivitas pun terbatas dengan semua yang saat ini kita alami. Tapi tentunya hari ini firman Tuhan berkata, kita semua tidak perlu khawatir. Tidak perlu terlalu cemas akan apa yang saat ini kita alami. Karena Tuhan berfirman, burung-burung yang ada di udara saja Tuhan pelihara, Tuhan kasih mereka makan. Bunga-bunga yang ada di taman, Tuhan dandani mereka sehingga mereka cantik. Apalagi dengan kita semua yang adalah umat percaya, anak-anak Tuhan yang Tuhan sangat kasihi. Pasti akan Tuhan pelihara, pasti akan Tuhan jaga, pasti akan Tuhan lindungi kehidupan kita. Mungkin saat ini kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Sehingga dengan kejadian ini membuat kita dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kecemasan. Tapi mari kita belajar bersama-sama bahwa dengan kejadian ini, dengan keadaan ini, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Sebagai umat yang percaya, sebagai anak-anak yang dipilih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang harus kita lakukan adalah mari kita koreksi diri kita masing-masing.
apa yang akan kita simpulkan, apa yang kita dapat ketika kita dalam keadaan atau kondisi yang seperti ini, gempar dengan virus corona? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita koreksi dalam diri kita? Tentunya yang akan kita koreksi dalam diri kita adalah apakah kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kehidupan kita ini benar-benar kita berikan kepada Tuhan? Kita pasrahkan dan berserah kepada Tuhan. Percaya bukan hanya sekedar mengatakan atau mengungkapkan dengan mulut, tapi benar-benar ada dalam hati kita, benar-benar kita berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan, apa yang terjadi bagi bangsa kami ini, apa yang terjadi bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini adalah bukti bahwa Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang melihat apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mendekatkan diri kepada Tuhan atau tidak. Apakah dalam kondisi saat ini, ketika kita tidak lagi beribadah di gereja, ketika kita hanya beribadah di rumah, apakah kita akan tetap melakukannya? Apakah kita akan tetap datang beribadah kepada Tuhan walaupun ibadah itu hanya di rumah dan di keluarga masing-masing? Apakah kita benar-benar akan meresponi dan menghargai ibadah itu? Ataukah sebaliknya, karena ibadah itu hanya dilakukan di rumah, di keluarga kita masing-masing, jadi kita merasa bahwa sudahlah, toh juga ibadah itu tidak dilakukan di gereja, hanya ibadah di keluarga kita masing-masing. Jadi seakan-akan ibadah itu tidak dihargai. Mari sama-sama kita belajar bahwa apa yang terjadi bagi bangsa kita ini, bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia, mengajarkan kepada diri kita mengoreksi diri. Apakah kita benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, melekatkan diri kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sehingga walaupun ibadah hanya dilakukan di rumah, kita tetap melakukannya dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di rumah, jangan melihat dari sisi negatif apa yang saat ini kita alami, tapi mari kita belajar bersama-sama bahwa ini merupakan sebuah tantangan, pergumulan bagi kita seluruh umat yang percaya kepada Tuhan. Bahwa dengan kejadian ini, dengan peristiwa yang kita alami ini, mari sama-sama kita menyatukan hati, bergandengan tangan untuk terus menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Dengan kita percaya bahwa walaupun aktivitas kita saat ini terhalangi oleh karena peristiwa ini, aktivitas kita hari ini tidak dapat kita lakukan sebagaimana mestinya kita lakukan. Tapi mari kita satukan hati bahwa ada rencana Tuhan yang Tuhan mau berikan bagi kita. Ada yang telah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Ada yang sedang Tuhan bentuk di dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ikuti proses Tuhan dan terus percaya dan berserah diri kepada Tuhan, bahwa peristiwa ini tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tidak membuat iman kita lemah, tapi justru dengan peristiwa ini iman kita dikuatkan, kita terus melekat kepada Tuhan, persekutuan kita kepada Tuhan dan juga sesama manusia terus terjalin. Dan disinilah kita tunjukkan bahwa
Kita adalah umat-umat yang dipilih Tuhan, yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan semua perintah Tuhan, dan menyatakan bahwa Dialah Tuhan yang adalah kekuatan dan menjadi pertolongan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudaraku, jangan khawatir, jangan cemas dengan apa yang kita alami ini, tapi kita mari belajar bersama-sama, koreksi diri kita, dan jadikan peristiwa ini membawa diri kita ke hal yang lebih baik, ke hal yang lebih berkenan kepada Tuhan, dan ke hal-hal yang dapat memberkati setiap orang di sekeliling kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.